Halo Studio Lovers, pada 61 tahun yang lalu, ratusan kilometer dari ibu kota Jakarta, lahir seorang anak laki-laki di wilayah Surakarta, Jawa Tengah. Anak tersebut lahir dari rahim sang ibu yang bernama Sujiatmi dan ayahnya Wijiyatno Notomiharjo. Dia adalah Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, Studio Lovers, diketahui perjalanan karir orang Solo ini membawanya ke puncak pemerintahan. Dimulai sebagai pengusaha mebel, ia terjun ke dunia politik. Konsep belusukan dengan turun ke lapangan mengantarkannya menjadi wali kota, gubernur hingga presiden. Jokowi dilantik menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia pada usia 53 tahun. Lalu bagaimanakah deretan perjalanan karir Jokowi ya Studio Lovers? Nah, berikut ini kami rangkum sederet perjalanan karir Jokowi dari dulu yang biasa saja hingga menjadi presiden saat ini. Eits, sebelum kita lanjut, seperti biasa nih Studio Lovers, jangan sampai lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Masa kecil dan keluarga Jokowi. Joko Widodo yang lebih dikenal dengan sebutan Jokowi ini, Studio Lovers, lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 21 Juni 1961 dari pasangan Notomiharjo dan Sujiatmi Notomiharjo. Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara, di mana ketiga adiknya perempuan semua yaitu Iit Sriantini, Hidayati, dan Titik Relawati. Nah, Studio Lovers, Jokowi dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana. Bahkan dirinya pernah mengalami beberapa kali pindah rumah karena tempat tinggalnya digusur. Jokowi kecil sudah terbiasa tidak mau menyusahkan orang tuanya. Dirinya membantu orang tuanya dengan cara menjadi pengojek payung hujan, kuli panggul, hingga jualan aneka barang. Hasil dari pekerjaannya tersebut digunakannya untuk membiayai sekolah. Nah, saat usianya menginjak 12 tahun, Jokowi memutuskan untuk bekerja di perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. Keahliannya tersebut didapatkannya dari ayahnya yang juga berprofesi sebagai tukang kayu. Jokowi menghabiskan pendidikan dasar hingga ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika ia lulus SMP, ia pun sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta. Namun gagal sehingga pada akhirnya ia pun masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya. Masa kuliah dan memulai usaha sebagai juragan mebel. Dengan kemampuan akademis yang dimilikinya, Jokowi diterima di jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi, studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodia Surakarta. Selain kuliah nih Studio Lovers, ia pun juga tercatat aktif sebagai anggota Mapala Silvagama, unit kegiatan mahasiswa pencinta alam di fakultasnya. Nah, Studio Lovers, setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1985, akhirnya Jokowi menikahi pujaan hatinya, yakni Iriana, pada tanggal 24 Desember 1986 di kota Solo, yang kemudian memberinya 3 orang anak yang bernama Gibran Rakabuming, Kaisang Pangarep, dan Kahiyang Ayu. Di tahun yang sama, Jokowi pun merantau ke Aceh untuk mencari pekerjaan. Di sana ia bekerja di salah satu BUMN PT Kertas Kraft Aceh. Namun karena merasa tidak betah, akhirnya di Studio Lovers, ia pun memilih mengundurkan diri dan mencoba untuk berbisnis kayu di Solo sembari menunggu kelahiran anak pertamanya. Jokowi memberanikan diri untuk membuka usaha mebel kayu sendiri pada tahun 1988 dengan membuat badan usaha yang bernama CV Rakabu yang terinspirasi dari anak pertamanya yaitu Gibran Rakabuming. Bisnis kayu Jokowi di bawah naungan CV Rakabu mengalami pasang surut bahkan hampir bangkrut. Nah, namun nih pada tahun 1990 berkat pinjaman dana sebesar 30 juta rupiah dari ibunya, Jokowi pun kemudian mencoba bangkit kembali. Setelah bisnisnya mulai bangkit, Jokowi memulai perjalanannya untuk keliling Eropa, Amerika, dan Timur Tengah.
Alhasil nih Jokowi pun sukses menjadi pengusaha ekspor mebel. Terjun ke dunia politik. Di tahun 2005, Jokowi mencalonkan diri menjadi calon wali kota Solo yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman politik yang cukup nih Studio Lovers, Jokowi tetap berjuang dan akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang, kemudian menjadi wali kota Solo. Kemenangan Jokowi tersebut, Studio Lovers, adalah pijakan awal Jokowi menuju kursi Presiden Indonesia. Kepemimpinannya sebagai wali kota Solo banyak mengubah wajah kota Solo menjadi kota yang nyaman serta relokasi pedagang tanpa menimbulkan kerusuhan. Jokowi juga dikenal sebagai pemimpin belusukan, yaitu sering berkeliling melihat langsung keadaan kotanya. Hasil kerja yang memuaskan membuat Jokowi berhasil menjadi wali kota Solo untuk kedua kalinya pada pilkada selanjutnya di tahun 2010. Keberhasilannya memimpin kota Solo kemudian membuat mantan wakil presiden Yusuf Kala meminta Jokowi untuk maju ke kursi gubernur. Jokowi sempat menolak loh Studio Lovers, namun nih pada akhirnya ia tetap menerima dan bergabung dengan Partai PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri bersama Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto. Alhasil nih Jokowi pun akhirnya resmi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok. Akhirnya pilkada putaran kedua berhasil membuat Jokowi Ahok memenangkan kursi Gubernur DKI Jakarta di tahun 2012. Ya barangkali begitu ya Studio Lovers, jika proses tidak akan mengkhianati hasil. Menjadi Presiden Republik Indonesia. Jika pengusulan Jokowi dari Partai PDIP dengan melibatkan sudut pandang dari Dilan nih Studio Lovers, maka akan terbayang seperti ini kira-kira. Bu Megawati bertemu Pak Jokowi di Rakernas PDIP. "Kamu Jokowi ya?" kata Bu Mega. "Iya Bu," jawab Pak Jokowi. "Aku prediksi kamu akan jadi presiden." Bu Mega pun berlalu untuk membuka raker. Barangkali parodinya seperti itu ya Studio Lovers. Nah setelah itu Bu Mega mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mewakili partai asuhannya pada Pilpres 2014. Di tengah masa pemerintahannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi kembali memberanikan diri maju sebagai calon presiden bersama Yusuf Kala sebagai wakil presiden pada tahun 2014. Yang akhirnya nih Studio Lovers pada bulan Juli 2014, hasil perhitungan suara oleh KPU Indonesia menyatakan Jokowi Yusuf Kala sebagai pemenang pada pemilihan presiden tahun 2014 dengan perolehan suara sebesar 53,15% atau 70.997.833. Setelah mengeluarkan banyak kebijakan baru pasca menjadi Presiden Republik Indonesia, banyak timbulnya pro dan kontra dari masyarakat. Namun terlepas dari banyaknya kontroversi mengenai kebijakan dari Presiden Joko Widodo, Jokowi merupakan sosok yang patut untuk menjadi perhatian. Nah bagaimana tidak nih Studio Lovers, hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun saja, ia berhasil mencapai puncak sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Mencalonkan kembali menjadi presiden. Pada bulan Agustus 2019, Jokowi kembali melakukan deklarasi untuk kembali menjadi calon Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019. Jokowi yang berpasangan dengan seorang ulama yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil Presiden Indonesia pada Pilpres periode 2019-2024 itu secara sontak mengejutkan dengan alasan Jokowi memilih Ma'ruf karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama. Lalu nih Studio Lovers, Jokowi tetap terpilih kembali dengan tingkat kepuasan publik yang tetap tinggi, yakni berkisar antara 60 hingga 70%. Dan mengalahkan pasangan Prabowo Sandi, membuat Jokowi kembali terpilih dan menjabat presiden untuk kedua kalinya periode 2019-2024.
Dari sekian kebijakan-kebijakan serta pembangunan juga pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Jokowi, kini muncul wacana presiden 3 periode atau penundaan pilpres. Nah, walaupun banyak yang mengatakan wacana ini adalah ambisi konsolidasi demokrasi atau justru kembali terjebak ke dalam jurang non-demokratik ala Orde Baru. Tapi ini masih menjadi bayang-bayang dan pertanyaan ya Studio Lovers. Bagaimana nih menurut kamu? Silahkan ya berkomentar di kolom komentar. Nah, Studio Lovers, itulah sederet perjalanan karir Jokowi yang bisa kita rangkum pada video kita kali ini. Nah, sebagai penutup, tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah susah hidup saya. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi kalian. Mari kita terus bangun Indonesia yang maju. Begitulah kata Jokowi, Presiden Republik Indonesia, Studio Lovers. Nah, mari kita terus bangun Indonesia maju. Tapi jangan sampai lupa juga untuk tetap menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.